Perkenalkan, nama saya Muhammad Effendi, usia saya 23 tahun. Saya di sini baru mulai kerja tahun 2023 di Sapi Bos Farm. Saya di sini berposisi sebagai kiper dan berpartner dengan Kang Asep. Di sini saya dan Kang Asep setiap harinya mengecek kesehatan sapi, mulai dari kaki sapi, terus bagian hidung sapi, telinga, terus pokoknya kesehatan tentang tubuh sapi dan bagian-bagian sapi. Nah, ini dia salah satu kegiatan di Sapi Bos Farm, yaitu mengecek kalung dan juga kalung sapi. Yuk kita lanjut. Nah, ini dia contoh pemasangan kalung dan juga kalung sapi yang baik dan juga masih bagus lah. Tambang yang digunakan untuk kalung sapi sebaiknya harus yang berkualitas dan juga bagus. Supaya apa? Supaya pertama sapinya itu nggak lecet di bagian hidung, terus agar sapinya nyaman. Selain kalung sapi, kita juga mengecek kalung sapi. Sama seperti kalung sapi, tambang yang digunakan untuk kalung sapi sebaiknya terbuat dari bahan yang berkualitas. Supaya apa? Supaya leher sapi tetap nyaman dan terhindar dari lecet. Untuk ukuran kalung dan juga kalung sapi itu sebaiknya kalau sapi berumur 5 bulan ke atas sebaiknya menggunakan tambang yang agak kecil, dan kalau sapinya udah mulai tumbuh besar kita ganti dengan tambang yang agak gede, supaya tali keluh dan juga kalung itu seimbang dengan postur dan juga umur sapi. Nah, untuk fungsi kalung dan juga kalung sapi itu supaya sapinya itu bisa, kalau diajak keluar itu gampang dikendalikan, dan juga sapinya itu nyaman. Untuk tingkat pemasangan kalung dan juga kalung sapi itu ukurannya harus pas, ya, tidak terlalu kencang, tidak terlalu longgar. Supaya apa? Supaya sapinya itu tidak lecet di bagian hidung dan juga bagian leher. Selain itu, tali kalung yang terlalu kencang juga mengakibatkan sapinya itu susah beraktivitas dan juga mengganggu dia makan, terus ntar malah jadi sapinya stres. Nah, itu dia penjelasan dari saya tentang fungsi dan juga cara pemasangan kalung dan juga kalung sapi. Nantikan video-video selanjutnya di channel Sapi Bos Farm.